Assalamualaikum sahabat Karawang Misteri 20. Di video kali ini, saya akan menceritakan sejarah singkat Ki Buyut Putih atau yang sering disapa dengan sebutan Mbah Buyut Bodas. Bila kita melihat kembali jauh ke belakang, ke masa Kerajaan Tarumanegara hingga lahirnya Kabupaten Karawang, di Jawa Barat tidak henti-hentinya berlangsung suatu pemerintahan yang teratur. Namun dalam sistem pemerintahan, pusat pemerintahan, ibu kota, dan pemegang kekuasaan mengalami perubahan dan pergantian serta perkembangan, seperti Kerajaan Tarumanegara 357 sampai 618 Masehi. Dan Kerajaan Sunda awal abad ke-8 akhir abad ke-16 Masehi, termasuk Kerajaan Galuh yang memisahkan diri dan Kerajaan Tarumanegara ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 Masehi. Termasuk Kerajaan Galuh yang memisahkan diri dan Kerajaan Tarumanegara ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 Masehi, Kerajaan Sumedang Larang tahun 1580 sampai tahun 1608 Masehi. Kerajaan Sumedang Larang tahun 1580 sampai tahun 1608 Masehi, Kesultanan Cirebon 1482 Masehi, dan juga pada masa Kesultanan Banten abad 15 sampai 19 Masehi. Sekitar abad ke-15 Masehi, agama Islam telah masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi dari Campa yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Sebab di samping ilmunya yang sangat tinggi, Syekh Kuro merupakan seorang hafiz Al-Quran yang bersuara merdu. Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara serta daerah yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Hal ini yang menjadikan dasar pemberian nama Karawang. Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak masa Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Bogor. Karena pada masa itu, Karawang merupakan satu-satunya jalur lalu lintas yang sangat penting sebagai jalur transportasi hubungan antara dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Pajajaran dengan Kerajaan Galuh Pakuan yang berpusat di Ciamis. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi, satu tahun setelah itu tepatnya tahun 1580 Masehi, berdirilah Kerajaan Sumedang Larang. Sebagai penerus pemerintahan Kerajaan Pajajaran dengan rajanya yang bernama Prabu Gesan Ulun. Putera dari pernikahan Ratu Pucuk Ungun, disebut juga Pangeran Istri, dengan Pangeran Santri keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Kerajaan Islam Sumedang Larang menempatkan pusat pemerintahannya, Kota Raja, di Dayuh Luhur, dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta, dan Karawang. Setelah Prabu Gesan Ulun wafat pada tahun 1608 Masehi, pemerintahan digantikan oleh putranya yang bernama Rangga Gempol Kusumandinata. Beliau adalah putra sang Prabu Gesan Ulun dan istrinya Harisbaya, keturunan Madura. Pada masa itu, di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan rajanya yang bernama Sultan Agung. Adapun salah satu cita-cita Sultan Agung adalah menguasai seluruh Pulau Jawa serta mengusir Kompeni Belanda dari Batavia. Sebagai Raja Sumedang Larang, Rangga Gempol Kusumandinata masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sultan Agung sendiri, dan beliau juga mengakui kedaulatan Kerajaan Mataram. Maka pada tahun 1620 Masehi, Rangga Gempol menghadap ke Mataram dan menyerahkan Kerajaan Sumedang Larang di bawah naungan Kerajaan Mataram. Kemudian Rangga Gempol Kusumandinata diangkat oleh Sultan Agung sebagai Bupati Wedana untuk Tanah Sunda. Dengan batas-batas wilayah yaitu di sebelah timur Kali Cipamali, sebelah barat Kali Cisadane, di sebelah utara Laut Jawa, dan di sebelah selatan Laut Kidul. Karena Kerajaan Sumedang Larang berada di bawah naungan Kerajaan Mataram,
maka dengan sendirinya Karawang pun berada di bawah kekuasaan Mataram. Pada tahun 1624, Rangga Gempol Kusumandinata wafat. Beliau dimakamkan di Bembem, Yogyakarta. Sebagai penggantinya, Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Gesan Ulun dan istrinya Nyi Mas Gedeng Waru dari Sumedang. Rangga Gempol II, putra Rangga Gempol Kusumandinata yang semestinya menerima tahta kerajaan, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan kepada Sultan Banten agar dapat menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang akan diserahkan kepada Sultan Banten. Sejak itulah banyak tentara Banten dikirim ke Karawang, terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah pimpinan Pager Agung dengan bermarkas di Uduk-Uduk. Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang dilakukan oleh Sultan Banten bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan untuk merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh Kompeni Belanda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surengrono, Arya Wirasaba, dan Mojo Agung Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dengan keluarganya dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Di Banyumas, Arya Surengrono meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya untuk mempersiapkan logistik dan penghubung ke ibu kota Mataram. Dari Banyumas perjalanan Arya Surengrono dilanjutkan dengan melalui jalur utara melalui Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, dan Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang. Setibanya di Karawang, dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Arya Surengrono menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di Uduk-Uduk mempunyai pertahanan yang sangat kuat, karena itu perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula. Langkah awal yang dilakukan Arya Surengrono mendirikan tiga desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Teluk Jambe, Desa Parakan Sapi, di Kecamatan Pangkalan yang sekarang telah terendam Waduk Jatiluhur. Langkah Awadan Desa Adiarsa, sekarang termasuk di Kecamatan Karawang, dengan pusat kekuatan di Desa Waringin Pitu. Dan menugaskan Mbah Reksa Jati Kusuma untuk membangun sebuah pedusunan dan mempersiapkan bahan-bahan logistik seperti bahan makanan. Hingga tibalah Mbah Reksa Jati Kusuma di sebuah kampung yang masih hutan belantara. Beliau membukbak sebuah kampung tersebut menjadi kampung sebagai sarana logistik dan memperluas lahan pertanian di kampung tersebut. Hanya segitu pengetahuan saya tentang sejarah Mbah Buyut Bodas atau Ki Buyut Putih, sedangkan nama Wadas tersebut berasal dari stasiun kereta api jalur Wadas Cikampek. Terima kasih sudah menonton video kami. Insya Allah di lain waktu saya akan menceritakan tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Karawang. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.